Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal masuk anime lagi yang jadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Toto Kami atau Kaiwa atau apalah gitu bah. Seperti itu. Jadi intinya di episode pertama ini benar-benar bagus banget. Jadi memberi kesan bahwa memang tidak seperti Dark Gathering ya. Ke Dark Gathering emang horornya kerasa banget ya. Mungkin masih awalan dimana horornya belum kelihatan banget gitu kan, tapi di sini yang gue lihat justru malah supranatural misteri ini benar-benar kerasa gitu. Jadi kayak ternyata misteri atau highlight yang akan dibahas di anime ini adalah buku terkutuk, yang dimana buku ini berisikan beberapa puisi yang mewakili perasaan orang yang membacanya gitu kan. Jadi kayak di episode kemarin dimana si MC-nya ya kan bernama si Ogawa, yang dimana dia ini bisa balik lagi ke bocil gitu kan, karena dia membaca puisi tentang masa muda gitu kan. Jadi makanya di situ dia berubah jadi anak kecil. Makanya kita lihat setelah si si Ren ini membawa bukunya ya kan, apakah bukunya ini akan jadi sebuah sumber masalah ke depannya gitu kan, ketika tahu kalau bukunya ini sangat terkutuk. Jadi kita menunggu beberapa episode terbaru dari Toto Kami. Let's go. Oke, nunggu berlama lagi langsung episode 2 dari Toto Kami. Let's go. Tapi justru dari sang penulis muda. Hmm. Dan akhirnya dan akhirnya dan ketika pas ulang tahun, gua langsung baca puisi ya kan, yang dimana buku itu terlarang gitu kan. Udah jadi dah. Gua mau lihat ya. Oh iya jadi. Oh kacamata gua tahu nih kenapa nih. Yang itu rusak. Ini gue penasaran sama karakter-karakter yang lain gitu kan. Apakah mereka ini juga bakal jadi korban bukunya ini gitu. Apalagi ini adik kakak nih agak sus anjir ya kan. Kayak punya kekuatan gitu loh. Apalagi si adik perempuan nih gue penasaran. Uh, oke. Oh ini gimana nih? Istri peman apartemen. Sekolah air liu dan istri apartemen. Itu nggak dilihatin sih, iya kan? Kalau dilihatin mungkin bakal serem kali ya. Ada Shino Oto, ada Shino Ren Oto. Itu siapa tuh yang tidur? Oh gawa ya.
Hmm. Balikin ke dulu. Buset. Cemburu. Hmm. Gak muat. Gigi, yang bener aja. Uh, ini bener-bener. Buset, gede banget. Iya. Iya, kita juga nggak tahu. Seorang sesuatu. Kami Kakushi. Dianggap tidak penting di dunia asal mereka. Tarik-narik. Hmm, jeber. Apa nggak muat bajunya? Bajunya nggak muat. Kurang gede men. Oke. Mm-mm. Kau yang muda. Iya. Iya jadi bocah. Heeh. Hmm. Tapi dia jadi kayak SMA ya. Jadi bentukan bentukan SMA ya. Maksudnya nggak bocil banget gitu. Nggak kayak yang di episode kemarin. Merasa tersaingin ya. Tapi gue gue penasaran sih yang dikatakan tadi sama si Aren. Gue pengen balikin si
balikin lagi Otto ini atau adiknya ini ke dunia asalnya gitu. Hmm. Apa nih? Oh, Chan. Matsuburi Senpai. Oh, damn. Personal ini. Untung bukan orang jalang ya. Kucing putih siapa tuh? Kucing siapa tuh? Hmm. Punyanya sih. Matanya gitu juga dia. Matanya sama kayak si Rin. Matanya sama Karen sama si Otto juga gitu. Jangan doi lagi pakunya. Enggak, gua ngeliat mata orang biasa, mata orang yang spesial tuh beda gitu rasanya. 6 jam 50 menit. Oh, kan. Oh, oke oke.
Oh, ternyata tanda seru itu menandakan ada something gitu. Iya. Oh, lucu banget. Mm-mm. Di duel sama Yayo cocok ini. Hmm. Tapi nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. Tapi berarti berarti masanya gitu juga. Emang oh emang matanya begitu kali ya? Oh iya matanya emang gitu. Enggak. Gue pikir enggak matanya emang gitu state artnya. Mhm. Langsung langsung Yuri gitu. Goblok. Ya emang emang sekolah perempuan sih normal sih. Gak boleh denger. Lagi paling gede di sini. Tadi Yuri apa enggak ya? Tadi nggak tahu gue nggak tahu. Berapa kali kan sekolah ini? Iya kak, bener sih. Udah lupa dah. Oke. Yang mudah berkeringat. Oh senseinya ya? Ya itu muncul lagi. Oh.
Ya elah. Wow. Wow, enggak dari awal, di awal sekolah nih nggak jelas anjir. Gua nggak dapet, nggak dapet feelsnya mereka sekolah dengan baik gitu. Nah nih kayaknya nih intinya nih. Kok tahu? Kok tahu? Iya, kok tahu? Jual Feris. Hmm. Tapi entah nanti sih, gue bingung gue. Ntar kita bahas pelan-pelan gitu kan dengan apa yang terjadi. Kayaknya hanya Sumiriko doang yang matanya beda gitu. What? Oh, ini baru dimulai, men. Oh, oh ada penanda lagi. Dan hantunya, uh, fuck. Wait, what? Fetis? Oh, fetis? Lu gimana? Wah, senseinya fetis anjir. Bingung gue. Nah, ke ending ending lah. Atane kane so, tatana tatata. Sama kau kita aku. Hagaku, hagaku, subete shinzo.
Oke, habis tanduk perundungan dan gas rambut. Oh, flashback tadi tuh. Flashback ke senseinya gitu. Ya, jadi bisa bilang episode ini lumayan ngena sih. Jadi kayak gini nih, sebelum gue bicara soal gue penasaran gue terhadap uh, si Otonari si Oto-chan sama si Ren gitu kan, dua bersaudara ini. Jadi intinya tuh si Ren ini minta tolong lah gitu kan ke Sumuriko untuk meneliti lah ibaratnya kan, meneliti sekolahnya Oto yang dimana punya keanehan gitu kan. Makanya di sini akhirnya kan Sumuriko nyamar jadi anak sekolah gitu kan, untuk melihat sebuah keanehan itu. Dan ternyata memang yang terjadi di sekolah tersebut, di sekolah wanita lah ibaratnya, di sekolah wanita tersebut itu dari awal tuh sudah tidak enak gitu loh, sudah tidak enak dirasakan oleh Sumerico gitu kan. Makanya kan di situ kan akhirnya kan dia mencoba menikmati dulu kan, mencoba menikmati alurnya gitu kan, ceritanya nih kayak bakal gimana nih gitu kan. Terus ternyata ada orang yang ngasih tahu gitu kan kalau perundungan yang dimaksud tuh begini gitu kan. Dan ternyata memang di sekolah tersebut uh, ada cara perundungan yang tidak biasa kita temuin gitu. Biasanya kan kalau perundungan itu kan atau bully itu kan nggak jauh-jauh dari lu misalkan lu jelek nih, ya maaf ya, misalkan fisik lu jelek atau mungkin lu rebut cowok orang gitu kan, pasti kan dibully gitu kan. Nah tapi cara bulinya mereka tuh begitu gitu di anime ini gitu kan. Jadi makanya tadi ketika tadi si senseinya muncul dan dia adalah mungkin susnya atau pelakunya yang terjadi di episode ini, itu dia ngincer air liurnya, man. Dia ngincer air liur ya kan, yang dimana entah gua nggak tahu dia fetis atau apa dengan tentang air liur gitu kan, tapi yang jelas itu yang ini yang jadi apa namanya, yang jadi highlightnya gitu kan, bahwa perundungan yang dimaksud ini adalah berasal dari senseinya itu gitu kan, yang dimana dari awal udah nggak beres gitu. Itu yang pertama, jadi gue memastiin kalau memang senseinya inilah pelakunya gitu kan. Tapi belum tahu nanti ke depannya seperti apa, apakah memang benar kalau memang diperkuat dengan flashbacknya senseinya nanti ada maksud kenapa dia bisa ngebully orang, ya let's see gitu kan. Gue juga kurang tahu, tapi yang gue pastiin di sini, apakah senseinya ini emang pure emang dia sadar dengan kesadarannya, atau memang sadarnya tuh dengan kesadaran hantu atau setan gitu kan. Nah itu nggak ada yang tahu kan. Jadi makanya di sini siapa tahu nanti ketika senseinya itu dia ngelakuin hal itu, tahu-tahu dia berubah jadi setan gitu kan. Nah, nggak ada yang tahu kan. Dari episode 1 kita tuh tidak pernah sama sekali disinggung soal horornya atau setannya gitu kan. Jadi kita belum kelihatan nih, belum terlihat nih maksud misteri ini nih lebih kemana gitu kan. Apakah misterinya ini lebih ke memecahkan kasus sesama antar manusia, atau memang di sini ada hantu, di sini ada makhluk spiritualnya gitu, atau ada makhluk gaibnya di situ kan. Jadi nggak tahu gitu kan maksudnya apa nih gitu. Jadi makanya di sini feeling gue mungkin episode 3 mungkin bakal terjawab nantinya gitu kan, kenapa akhirnya si sensei ini seperti itu gitu kan. Dari awal udah sus. Jadi banyak yang orang-orang yang absen itu bisa aja mati atau mungkin bisa aja trauma gitu kan, yang nggak ada yang tahu seperti itu. Dan yang kedua soal mata. Jadi kalau gue lihat dari desain caranya gitu kan, desain cara di anime ini, gue nggak tahu apakah ini memang mata mereka seperti itu atau memang ini sengaja. Jadi ini memang maksudnya gini, apakah memang matanya tersebut emang dari sananya emang dibikin seperti itu gitu kan, atau memang ini sengaja dibuat agar membedakan mana orang yang terkena kurs atau kena kutukan, mana orang yang normal gitu kan. Nah makanya di sini kan kayak Ren, kayak si Oto ya kan, terus juga ada beberapa murid tadi yang matanya begitu juga ya kan, kayak Rinnegan itu kan. Nah itu apakah emang dari awal emang udah kena kursnya dari awal atau gimana ya, gue nggak tahu gitu kan. Sedangkan Sumerico sendiri matanya normal kalau dibanding dengan mata teman-teman yang lain gitu kan, seperti itu. Jadi makanya gue nggak tahu. Jadi makanya di situ
Mungkin teman-teman bisa jawab gitu kan, ya mungkin yang baca manganya boleh lah di spill sedikit gitu kan, kenapa mata orang-orang ini berbeda gitu kan, bahkan Sumerico sendiri berbeda gitu kan. Nah itu gue juga pengen tahu, apakah emang itu disengaja emang untuk membedakan antara orang yang terkena kurs atau enggak, atau mungkin memang dari desain cara di anime ini emang matanya begitu semua gitu kan. Tapi kalau misalkan nomor 2 yang gue kasih tahu itu tidak valid men, jadi kayak seolah-olah ya kenapa nggak Sumerico nggak dibikin mata seperti itu juga gitu kan, kenapa nggak dibikin kayak Rinnegan juga. Nah itu pertanyaan gue gitu kan, kenapa ada yang membedakannya seperti itu gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga ya kan, soal penanda. Jadi penanda di sini artinya nih adalah bukan ini ya, bukan awas gitu. Kalau di jalan kan awas gitu kan, ada galian gitu kan, atau bla bla sebagainya gitu. Tapi ini ditunjukin kalau di sini hati-hati gitu kan. Maksudnya dalam artian di sini kayak ada hal yang harus dibasmi atau hal yang harus dilakukan gitu kan. Nah sedangkan penanda tersebut hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat gitu kan. Makanya di sini Otto selaku yang emang saudaraan sama si Ren ini tahu kalau misalkan ternyata dia ini bisa melihat penanda gitu kan. Ya episode 1 Ren bisa lihat penanda, episode 2 Otto bisa lihat penanda gitu kan. Jadi emang tanpa disadari mereka berdua ini emang punya kekuatan supernatural gitu kan. Nah jadi akhirnya kan si Sumerico percaya gitu kan, kok misalkan ternyata si Otto ini punya kekuatan seperti itu, yang dimana ada hal gaib di sana gitu kan. Nah makanya gue pengen tahu nih apa sih yang terjadi ketika ada penanda itu. Ya gue tahu itu tadi kan udah dijelasin kan, ada misterinya gitu kan. Baik lagi ke pertanyaan gue yang kedua gitu kan, apakah yang dimaksud adalah setan atau apa gitu kan. Nah itu belum dijelasin gitu. Jadi kemarin tuh cuma di spill sedikit doang gitu kan. Bahkan tadi di episode 1 aja yang ada tali gantung berdarah itu aja nggak dilihatin kan itu siapa gitu kan. Cuman ngeliatin talinya berdarah aja gitu kan, tapi nggak dilihatin itu setan atau apa gitu kan. Ya secara logika kan setan kan, cuman nggak dilihatin aja gitu. Dan yang terakhir soal tadi ada pengakuan kalau si Ren bilang kalau aku akan membalikan atau aku akan menyelamatkanmu untuk bisa kembali ke dunia asal kayak gitu. Nah ini dunia asal yang mana gitu loh, gue juga bingung gitu. Apakah selama ini settingannya adalah dunia ini adalah dunia yang bisa dibilang berbeda dibanding dunia yang dialami oleh Sumerico sekarang ini, atau gimana? Gue nggak tahu gitu loh. Makanya ketika tadi ngomong balik lagi ke dunia asal gitu kan, asal mana gitu kan, apakah sejatinya emang uh, Ren sama siapa namanya Otto ini adalah orang yang sudah mati atau gimana gitu kan, ya gue nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas ketika ngomong akan gue kembalikan ke dunia asal kan, tadi ada sebuah kalimat yang penting banget ya tadi ada penting banget tuh, ada sebuah kalimat yang penting. Gue sampai bingung gitu loh, ya, maksudnya kak mana ya tuh, apapun yang terjadi akan kembalikan dirimu ke duniamu gitu. Itu maksudnya apa? Gue nggak tahu gitu kan. Jadi ya gitu gue bilang, apakah mereka berdua ini adalah orang yang berada di dunia iblis gitu kan, kayak apa namanya, kayak necromancer gitu kan. Ya gue nggak tahu lah itu bahasanya gitu. Necromancer nggak dia nggak ada hubungannya tuh. Maksud gue apakah mereka adalah orang yang sebenarnya sudah mati, atau orang yang bisa dibilang iblis tapi berbadan manusia gitu kan, yang dimana di sini mereka ini pro dengan manusia gitu kan. Nggak tahu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Makanya di sini mungkin semakin berjalan waktu nanti bakal di spill sih nanti maksudnya seperti apa seperti itu. Dan kalau lu lihat tadi settingan tempatnya itu jadul banget sih, jadi ini benar-benar memberikan nuansa anime Ghost at School. Nah, kalau lu tahu nonton di TV7 ya kan, kalau sekarang kan kelas 7 kan, di TV7 gitu kan, itu memberi kesan kalau ini anime kayak Ghost at School banget gitu loh. Jadi kayak udah bener misteri supernatural gitu loh. Seperti itu, dan ada sedikit horornya gitu kan. Nah, itu gua nggak tahu nih, apakah benar ada horornya apa enggak gitu. Karena kalau dari genre manga nggak ada horornya gitu kan. Tapi
kalau dilihat dari sebuah tanda penanda atau pamali itu ya kan, ya mungkin nanti ada hantunya mungkin di situ yang kita tidak sadari gitu kan. Nah itu aja dari gua. Yang pengen subscribe dan komentar kira anime seperti apa lagi yang kalian atas gua baca aku suka. Kalau nggak suka tinggal di skip saja, dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar lu tidak kena dari gua. Dan sampai bertemu lagi di selanjutnya.